Dan gangguan fisiknya minimal 2 tahun. Jawab beri Pak ya. Jangan beri Pak. Saya udah ngeri juga naik tol. Goyang Pak. Sekarang Bapak bayangkan begini saja Pak ya. Kalau goyang itu kan karena gangguan begini kan Pak ya. Kalau Bapak sekarang bayangkan posisi Bapak di cawang dan di Pluit. Cawang kan tingginya cuma 10, 12, 15 meter kan Pak ya. Pirnya kan biasanya seperti itu, Bapak merasa kokoh. Tapi coba Bapak pergi ke Pluit, tingginya 30-an meter, diameternya sama. Kalau diguncang apa nggak lebih ngok-ngok gitu? Bahaya Pluit. Jadi gimana tuh Pak? Ya, kita kan masyarakat yang Banyak berdoa ya. Banyak berdoa. Nah ini salahnya Pak, kita sebagai orang teknis walaupun kita percaya pada Allah, tetap harus berusaha. Cuma masalahnya ya ini dananya kan nggak mudah ya Pak ya kalau kalian itu, karena jangan lupa itu baru cawan priok. Berarti yang lain-lain juga kenapa? Komang dan segala macam kan itu dibangun pada saat yang sama. Udah gitu sekarang truk gede-gede Pak, dulu belum ada. Betul Pak. Saya setiap kali pulang dari luar kota lewat bandara selalu berdoa, duh mudah-mudahan pas di Pluit nggak ada gempa. Karena bisa Bapak goncang, kalau itu goncang Pak, itu bisa terlempar. Jangan salah, itu dulu baru goncang 4% kan waktu Tasikmalaya. Nah kalau 30%. Ya terus gimana Pak jadinya? Dilihat sekali lagi gitu doang. Mari kita selesaikan bersama Pak. Makanya menurut saya Pak ya, salah satu hal positif dari upaya yang dikerjakan oleh Bapak-Bapak Wakil Ketua Terhormat di DPR untuk memperbaiki ini adalah untuk mudah-mudahan Pak Presiden lewat aja Pak, gempanya Pak. Nggak boleh gitu Pak. Saya nggak nyoblos Pak, tapi ya jangan gitu lah Pak. Jadi gambaran Pak ya, jadi masalah konstruksi kita banyak Pak ya. Ke depan tantangan kita juga banyak, kemampuan kita potensinya, tapi harus dikembangkan dengan baik dalam suatu sistem yang baik. Dan itu harus kita akui, berkembang perlu dukungan semua pihak. Nggak bisa dibiarkan sendiri, nggak bisa LPJK sendiri. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, akan sebagian mungkin ditarik ke pemerintah, tapi juga pemerintahnya sendiri harus sadar untuk mereka menarik agar mereka mampu memberikan sertifikat, mereka juga harus mampu. Ini mohon maaf, saya tambah satu lagi. Tadi Pak Mulyadi menyampaikan beliau terlibat dalam mereview UKA. UKA itu memang masalah berikut. Saya kebetulan menjadi salah satu tim ahli yang ditunjuk oleh Pak Menteri untuk mereview. Ya memang masalahnya itu. Sehingga kami dari tim ahli menyimpulkan masalah utamanya adalah lack of knowledge. Jadi kalau lack of knowledge kan susah didefinisikan kan Pak. Siapa yang salah? Oh nggak tahu. Lack of knowledge. Jadi ilmu para pihak yang terkait tadi nggak ngerti nggak? Belum nyampe sana. Makom. Sejak decision Pak, bukan sejak perencanaan. Istilahnya gini sekarang contohnya. Mengapa tadi saya sampaikan sejak sertifikasi? Seharusnya kalau ada kegiatan jasa konstruksi di mana terlibat ada owner, ada kontraktor, ada konsultan, ada pemerintah yang mengawasi keamanan publik. Maka semua yang terlibat dalam proses konstruksi tadi harus bersertifikat atau harus mempunyai keahlian yang memang sesuai. Begitu kan harusnya kan? Targetnya begitu. Nah, tapi prakteknya para tenaga ahli yang bekerja di PU yang punya tugas untuk mengawasi, memeriksa dan segala macam, tidak ada keharusan bahwa beliau harus bersertifikat. Nah, cocok apa enggak? Kontraktornya harus bersertifikat, konsultannya harus bersertifikat, tapi yang memeriksa dan memberi izin tidak perlu bersertifikat. Kan enggak itu? Nah, yang jadi masalah adalah kalau beliau harus bersertifikat, berarti kan beliau harus ikut saringan sertifikat ujian atau apapun itu namanya. Masalahnya adalah bagaimana kalau nggak lulus? Apa harus turun jabatan? Nah, kan? Nah ini jadi masalahnya sangat-sangat kompleks Pak. Kalau kita tidak menyadari, oke kita masing-masing sudah salah langkah atau kurang langkah atau apapun itu, mari kita perbaiki bersama secara bertahap, nggak akan bisa selesai.
aduh saya lupa tahun berapa ya, pada waktu kami masih dalam proses itu RPJK segala macam, saya pernah diminta oleh Pak Menteri pada waktu itu untuk bersama teman-teman membuat suatu review. Judulnya menarik Pak, tapi ya karena ini mohon tidak di blow up ya Pak, ini mohon betul Pak. Off the record ya Pak. Oh, Apakah KKN sudah masuk ke PI? oh dari dulu Pak. Sebentar Pak, ini resmi ya Pak. Maka saya bingung Pak, karena saya harus memimpin pertemuan itu dengan teman-teman dari konstruksi, teman-teman dari TU. Ini mimpinnya mau gimana? Kembali off the record ya Pak ya, hasilnya apa ya. Makanya pada waktu pertama saya buka meeting pada waktu itu, alhamdulillah entah saya dapat ijab dari mana, saya mulai dengan statement begini. Ya kita ini memang dapat tugas yang berat dari Pak Menteri, tapi apa boleh buatlah, kita kerjakan saja. Dan sebelumnya saya mau ngaku dosa. Saya dosen ITB, tapi kerjaan saya di kampus hanya 2 hari belum seminggu. Karena saya terima, gaji yang saya terima saya anggap nggak cukup, jadi saya ngopiak ke Jakarta. Secara definisi maka itu sudah korupsi, sudah KKN. Jadi saya ngaku saya KKN. Maka satu ketok, iya kami juga begitu. Dan menarik kesimpulan yang kami simpulkan bersama ditandatangani oleh bapak-bapak dan teman saya itu adalah bahwa rekomendasinya pada saat itu adalah agar PU dipangkas dari yang tadinya total pegawainya 35.000 dalam sekian tahun berubah maksimum menjadi 5.000. Sekian tahun. Makin kaya 5.000 itu Pak. Bukan begitu Pak. Memang ada persyaratan bahwa gajinya harus cukup. Dan yang tadinya misalnya jadi ketua proyek, pinpro, segala macam, masukkanlah dia sebagai satu lembaga yang memang lembaga pinpro, biar dia dapat gaji dari proyek dan dia bersaing secara profesional. Termasuk kalau misalnya PU punya tugas tambahan sehingga nggak perlu hire sekretaris pegawai negeri, ya hire saja sekretaris pasar selama sekian bulan bantu kegiatan beres dengan istilahnya golden shake lah istilahnya. Nah, dalam konteks yang sama, inilah barangkali kenapa kami minta tadi menghadapi masalah yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Bagaimana melakukan sertifikasi? Karena kalau ini ditarik lagi ke pemerintah dengan kondisi pegawai yang seperti itu, bagaimana mungkin? Saya ambil satu contoh hasil, mohon maaf nih Pak ya, bukan terus minggu kemarin saya baru selesai dalam program FGD dari Kementerian PU mengenai peraturan menteri untuk rumah dan bangunan tahan. Maksudnya adalah dengan perda tadi diharapkan secara legal mengangkat SNI tapi agar menjadi legal dan berlaku. Jadi tujuannya bagus Pak. Kami diminta untuk melakukan survei di Manado, di Padang, di Jakarta, di Jogja. Salah satu kesimpulan apa Pak? Misalnya Jakarta yang kita terima bersama sebagai katakanlah kota yang kepernataan bangunannya relatif tertata. Nah, kami dapat informasi bahwa Jakarta Selatan misalnya pejabat yang mendapat tugas untuk mereview IMB, izin mendirikan bangunan, itu ada 2 orang struktur. Dan dalam 1 tahun beliau mereview 1.500 aplikasi. Sekarang pertanyaan saya sederhana Pak, apa Bapak sempat meriksa? Belum kita pertanyakan apakah betul pejabat yang bersangkutan memang qualified untuk memeriksa. Dan itu refleksi dari seluruh Indonesia Pak. Jakarta Utara juga sama Pak. Sebagai satu gambaran lagi, pada waktu saya masih menjadi anggota tim CPKP tahun 90-an, yang dibangun PMK aja rubuh. Itu dulu peraturannya adalah bahwa bangunan-bangunan yang harus direview oleh tim ahli itu adalah bangunan 4 lantai, di atas 4 lantai. Karena banyaknya pembangunan Jakarta, maka
banyak backlog Pak, nggak selesai-selesai di reviewnya, apapun alasannya. Akibatnya Pemda DKI memutuskan kalau gitu kita ubah peraturannya, yang direview oleh tim ahli hanya di atas 8 lantai, 8 lantai ke bawah diserahkan pada staf yang saya sampaikan tadi. Masalahnya begini Pak, data kerusakan bangunan akibat gempa di seluruh dunia mayoritas adalah bangunan 10 lantai ke bawah. Wah, rumah kita nih. Justru yang bangunan-bangunan yang tinggi, karena mereka adalah engineer building, kerusakannya tidak terlalu parah. Jadi yang 2 orang mereview 1.500 tadi itu yang perlu kita pertanyakan masalah. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita mau mengubah, memperbaiki, menyempurnakan semua ini, apa langkahnya? Ya harus terbuka Pak, apa adanya, sistem kita seperti ini, mari kita perbaiki Pak. Mungkin cukup dulu Pak, kita panjang. Terima kasih, kita mendapatkan informasi banyak dan terbuka wawasan kita. Mungkin